Pancasila itu Pancasila merujuk different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ardila Putri dengan NIM 251083328 dan saya berasal dari Prodi Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Bukan hanya sebagai simbol negara, Pancasila adalah pedoman hidup, moral, dan pemersatu bangsa yang sangat beragam. Dalam video ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila, makna tiap sila, fungsi Pancasila, serta relevansinya dalam kehidupan modern saat ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Untuk memahami Pancasila, kita perlu mundur dulu ke tahun 1945. Waktu itu Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Walaupun Jepang menjajah Indonesia, pada tahun 1945, Jepang terdesak dalam perang. Mereka akhirnya menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar rakyat mau membantu Jepang. Karena itu, Jepang membentuk BPUPKI, sebuah badan yang tugasnya mempersiapkan hal-hal penting untuk Indonesia merdeka. Salah satunya adalah menentukan dasar negara. Nah, disinilah momen pentingnya. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh Indonesia menyampaikan gagasan mereka tentang apa yang seharusnya menjadi dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang memberi usulan, yaitu Muhyiddin, Supomo, dan Soekarno. Pidato yang disampaikan 3 tokoh Pancasila, yaitu yang pertama, ada Muhyiddin mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, menyampaikan 5 asas yang menurutnya dapat menjadi dasar Indonesia merdeka. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada Supomo, menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945, mengusulkan dasar negara berdasarkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan pemerintahan dan rakyat sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai yang ia usulkan meliputi persatuan, kekeluargaan, prinsip musyawarah, dan negara yang memihak golongan tertentu. Fokusnya adalah kesatuan, kekeluargaan, dan tidak adanya pertentangan antar golongan. Dan yang ketiga yaitu Soekarno, menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dianggap sebagai lahirnya Pancasila. Mengusulkan 5 prinsip, yaitu yang pertama ada kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, ketiga demokrasi atau musyawarah, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip ini kemudian disepakati sebagai dasar negara dan dikenal sebagai Pancasila. Puncaknya adalah tanggal 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal. Dalam pidato itu, dia mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Isi Pancasila yang kita kenal sekarang memang mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Setelah sidang tersebut, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila.
Secara bahasa, Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta. Yang pertama yaitu panca yang artinya 5, dan yang kedua sila yang artinya dasar atau prinsip. Tapi secara makna, Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Ia berisi nilai-nilai yang dianggap penting oleh seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bersama. Pancasila bukan dibuat-buat atau diambil dari negara lain. Pancasila itu digali dari kepribadian dan budaya Indonesia sendiri, dari nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan yang sudah ada sejak dulu. Pancasila disebut ideologi terbuka, artinya Pancasila tidak kaku dan tidak membatasi perkembangan kebudayaan, teknologi, maupun dinamika sosial. Pancasila dapat memandu bangsa Indonesia menghadapi berbagai perubahan zaman. Ciri dari ideologi terbuka yaitu nilainya tidak dipaksakan dari luar, tetapi lahir dari budaya bangsa sendiri. Fleksibel, mengikuti zaman tanpa kehilangan prinsip dasar, dan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, nilai keadilan sosial diterapkan dalam kebijakan ekonomi, nilai kemanusiaan diterapkan pada isu HAM, dan nilai kerakyatan diterapkan pada sistem demokrasi. Penjelasan tentang 5 Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan. Nilai yang terkandung antara lain seperti kebebasan beragama, saling menghormati antar pemeluk agama, tidak memaksakan keyakinan, kehidupan yang berlandaskan moral dan etika. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama tercermin dari toleransi beragama, hidup rukun, dan tidak mendiskriminasi orang karena keyakinannya. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, menghormati teman yang merayakan hari raya yang berbeda. Yang kedua, tidak menyebarkan kebencian atas nama agama. Yang ketiga, tidak memaksa orang mengikuti keyakinan tertentu. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Nilai-nilainya meliputi yang pertama, yaitu menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, bersikap sopan, menghormati dan tidak semena-mena. Yang ketiga, menjunjung nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, menghindari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sila kedua muncul dalam sikap membantu sesama, empati, dan memperlakukan orang lain secara adil. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, tidak membuli baik di dunia nyata maupun di media sosial. Yang kedua, mau membantu orang lain yang sedang kesulitan. Yang ketiga, memperlakukan semua orang dengan hormat. Dan yang keempat adalah tidak melakukan kekerasan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai utamanya yaitu: yang pertama, menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, mencintai tanah air. Dan yang ketiga, mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang keempat, menjaga toleransi antar budaya dan suku. Wujudnya terlihat dari gotong royong, menghormati perbedaan, dan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga yaitu: yang pertama, tidak merendahkan suku atau budaya lain. Yang kedua, menghormati adat di daerah lain. Dan yang ketiga, mendukung kegiatan yang memperkuat rasa persatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia. Nilai-nilainya: yang pertama, ada mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, menghargai hasil keputusan musyawarah. Yang keempat, menghormati wakil rakyat dan proses demokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini tampak dalam kegiatan diskusi, rapat kelas, rapat RT, dan pemilihan pemimpin secara demokratis. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti rapat kelas untuk menentukan ketua atau kegiatan, diskusi keluarga untuk membuat keputusan penting, dan mengikuti pemilu dengan bijak, juga tidak asal pilih. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pemerataan kesempatan dan kesejahteraan,
sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir, menolong sesama yang membutuhkan. Contoh penerapan dari sila kelima yaitu berbagi dan membantu teman atau warga yang membutuhkan tanpa membedakan status, menggunakan fasilitas umum dengan tertib agar semua orang merasakan manfaatnya. Sekolah memberi kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa dan menyalurkan bantuan secara adil. Di era digital ini, Pancasila juga berarti tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan kebencian atas dasar agama atau ras, menghargai perbedaan pendapat, dan bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, yaitu sebagai dasar negara. Semua peraturan hukum, kebijakan pemerintah, dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Pancasila. Ia adalah fondasi dari Indonesia. Yang kedua, sebagai ideologi nasional. Pancasila mengikat seluruh bangsa Indonesia agar memiliki pandangan hidup yang sama. Dan yang ketiga, sebagai pandangan hidup. Pancasila memberi petunjuk bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai kepribadian bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan identitas bangsa Indonesia, seperti gotong royong, ramah, toleran, dan adil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan Pancasila di era modern. Walaupun Pancasila sudah menjadi dasar negara sejak tahun 1945, tantangannya justru semakin besar di zaman sekarang. Beberapa tantangan itu antara lain yang pertama adalah media sosial yang sering memecah belah, hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar. Dan yang kedua, intoleransi dan radikalisme. Ada kelompok yang memasakkan ideologi tersebut dan menolak keberagaman. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Yang keempat, tentunya semangat gotong royong. Banyak masyarakat yang lebih individualis. Dan yang kelima, masalah moral dan etika. Korupsi, pembulian, kekerasan, dan degradasi moral lainnya. Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Di dalam keluarga, contoh-contoh dari Pancasila seperti menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan membantu satu sama lain. Di dalam sekolah, contohnya seperti tidak membuli, bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, kerjasama dalam kegiatan sekolah. Dan di dalam masyarakat, contoh-contoh dari Pancasila itu ada gotong royong, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan kampung, dan menghargai pendapat warga lain. Ancaman terhadap Pancasila. Beberapa ancaman yang dapat merusak nilai Pancasila yaitu radikalisme dan intoleransi, penyebaran hoaks, korupsi, ketidakadilan sosial, polarisasi politik, dan perilaku menyimpang di media sosial. Untuk menjaga Pancasila, masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir kritis, sikap toleransi, dan menjaga persatuan. Kesimpulan materi yang saya sampaikan yaitu Pancasila adalah dasar negara sekaligus panduan moral bangsa Indonesia. Ia lahir dari perjalanan sejarah panjang dan mencerminkan nilai budaya Nusantara. Pancasila di dalamnya tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga dasar dalam bertingkah laku sebagai warga negara. Seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi dapat diarahkan menggunakan Pancasila. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan tantangan modern lainnya. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga bangsa agar tetap bersatu, adil, dan beradab. Pancasila bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi juga untuk dipraktekkan dalam tindakan nyata. Jika setiap generasi Indonesia terus mengamalkan nilai Pancasila, maka Indonesia akan selalu menjadi bangsa yang kuat, harmonis, dan bermartabat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.